Karena ini lahir di Indonesia, ayolah kita terima semuanya. Dan kami menghormati Haji Denny sebagai tempat kelahiran Trifasciata ini. Penemu tadi aku telepon, itu resmi dikasih nama Trifasciata Hani Denis. Nah, diambil dari nama Denny Sunaria Muchtar. Dan terima kasih untuk apresiasi harga yang diberikan tanpa ditawar selama saya merawat seperti ini. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Sudah deal 5 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke. Hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 23 Juni jam 2 siang. Saya sama Mas Afif deal tanaman kembali lagi ke saya yang tadinya beli apa minta? Beli. Induknya beli. Nah, tadinya dia beli ke aku masih ukuran segini ya kayaknya. Ya. Masih ukuran segini. Nah, ini nih. Dokumennya. Itu tahun berapa itu? Tahun 2021, 14 April. Berarti sekitar 1 tahun ya? 1 tahun yang lalu. Ini 1 yang dibeli tahun. induknya. Yang ini sekarang anaknya. Ini anaknya dari yang Mas Afif beli. Berarti induknya masih ada di Mas Afif. Nah, sekarang anaknya sudah menjadi seperti ini. Ini aku adopsi kembali. Siapa yang nggak kepingin ketika tanamannya sudah menjadi seperti ini? Ya kan? Kalau kita ngomongin hobi, ya pastilah. Kalau kita ngomongin dagang, ya jauh lah gitu kan. Kalau kita ngomongin kontes, ya tak rasa memang harus didapatkan. Karena si Mas Afif kan juri. Dia nggak bakalan bisa ikut kontes, ya kan? Daripada dia pelihara susah-susah, nggak bisa dikontesin, aku aja gitu loh. Tapi transaksi ini nggak ada hubungannya dengan profesi saya ketika jadi juri. Jadi itu garis bawahnya. Jadi kalaupun nanti di kontes ada tanaman yang lebih bagus dari ini, ya saya nggak akan munafik, saya akan memenangkan tanaman yang lebih bagus dari ini. Yolah. Tapi sejauh ini kalau Trifas tunggal sepertinya ini oke lah untuk masuk lah, setidaknya itu pantas lah di atas meja gitu loh. Belum nanti punyanya Mas Bogeng, punyanya Mas Dimas, punyanya yang lain-lain, yang kontestan-kontestan yang punya Trifas, mereka juga jauh lebih bagus dan bisa lebih bagus seperti ini. Tapi aku pilih ini karena yang dijual cuma ini. Yang dijual cuma ini. Yang lain itu juga banyak yang bagus. Nah, ini apa namanya? Kalian tahu nggak? Belum tahu. Aku sendiri juga belum tahu. Nah, tadi karena selama ini yang pernah dibahas di konten yang sebelumnya, ya kan? Yang konten yang ini, yang bahas pagoda itu aku bahas ini itu karena nama sampai sekarang itu namanya adalah mutasi pagoda. Karena ini lahir dari pagoda yang bermutasi menjadi seperti ini. Kalau coraknya ini persis namanya persis sama Whitney. Whitney itu kan performnya Futura. Kalau Laurentinya Banded Nelsoni. Nah, ini yang versi Haninya di seluruh dunia itu belum ada namanya. Belum ada. Dan lahir di Indonesia. Nah, ini dia setelah ditemukan di rumahnya Haji Denny, itu lahir Trifas Hani yang performnya seperti Whitney dan Banded Nelsoni. Tadi aku telepon Mas Haji Denny, kawan saya itu. Dulu kan udah tahu Haji Denny kan sudah pernah dibahas di konten sebelumnya. 5 tahun yang lalu itu telah lahir Trifasciata jenis ini.
mutasinya Pagoda. Sampai 5 tahun sampai sekarang ini namanya itu masih dinamakan nama Seadanya. namanya itu nama seadanya, nama mutasi Pagoda gitu aja. Lah, sedangkan Pagoda ini telah lahir mutasi lain. Yang ada performnya agak bagus itu ada di punyanya Erwin Kanadi lah ya. Bisa dilihat lah, udah besar gitu loh. Itu juga namanya mutasi Pagoda dengan bentuk mutasi Monsen. Mutasi Monsen. Nah, kalau kita jelaskan mutasi itu kan nggak bener gitu loh mas. Maksudnya nggak bener itu membingungkan orang. Bahkan konsumen luar negeri juga akan bingung. Kok mutasi semua sih? Gitu kan. Padahal orang luar negeri ketika ada jenis baru di mereka kasih nama dan kita terima. Betul. Lah, ini sudah saatnya karena ini lahir di Indonesia, ayolah kita terima semuanya. Dan kami menghormati Haji Denny sebagai tempat kelahiran Trifasciata ini. Penemu tadi aku telepon itu resmi dikasih nama Trifasciata Hani Denis. Nah, diambil dari nama Denny Sunaria Muchtar. Namanya Haji Denny itu kan Haji Denny Sunaria Muchtar. Itu. Jadi diambil dari Denny Sunarianya. Jadi kami sepakat dan semoga kalian juga sepakat karena si Bang Haji Denny juga menyetujui dengan nama Denis. Jadi kalau kalian tahu jenis Trifasciata ini yang mutasi Pagoda ini, sudah jangan sebut lagi namanya mutasi Pagoda, tapi namanya Denis. Trifasciata Hani Denis. Hani adalah performnya. Ya, kalau sekilas tentang bahas ini tuh kayak gitulah. Tapi sekalian ini, aku banyak mas pelihara kayak gini. Dulu kan dari aku juga, iya kan. Punyaku sebesar ini semua dan beranak. Sebesar ini semua beranak. Sebesar ini semua. Tapi ini kenapa bisa jadi begini? Ini ada yang curang. Gimana caranya? Biar kita semua tahu. Jangan pelit-pelit lah. Jadi pertama kali memang benar. Saya dapat induk itu kurang lebih seukuran ini. Induk asal ini, seukuran ini di tanggal 14 April 2021. Seukuran ini induknya. Setahun. 1 tahun yang lalu. Setelah saya pelihara kurang lebih di akhir 2021 beranak 2. Ini anakan yang paling besar. Saya pisah, saya tunggalkan untuk menjadi perform seperti ini. Tahapannya memang cukup susah. Yang pertama kita harus bisa melihat potensi tanaman itu sendiri. Jadi tanpa kita bisa melihat potensi tanaman ini, kita nggak akan bisa menciptakan perform seperti ini. Itu yang pertama. Bentar, potensi itu dilihat dari apa? Oke. Potensi pertama yang saya lihat, tanaman yang muncul ini tidak merebah atau tidak membuka dengan form membuka, tapi dia cenderung ke form menutup, kuncup. Itu saya sudah bisa melihat ketika dia ada di posisi kurang lebih umur 5 daun. Kalau umur saya nggak bisa memastikan. Cuman di posisi 5 daun dia masih mingkup, masih tapi nempel induk. Saya pisah itu kalau nggak salah di tanggal 12 apa 2 Maret. Intinya waktu dipisah itu ketika berapa daun? Dipisah itu kurang lebih 7 kalau nggak salah, 7 daun. Oh, jadi dipertahankan sampai setidaknya 7 daun ya? Ya, saya cari arsip. Berarti dia nyusu. Ya. Anak satunya dipisah nggak? Dipisah. Tapi yang satunya anak yang kurang potensi tadi ya? Sebenarnya sama-sama potensi. Tetapi istilahnya adiknya ini itu keburu keluar anak. Jadi potensinya hampir sama tower juga. Seandainya adiknya ini saya potong, itu anaknya, istilahnya cucu ya. Cucunya saya potong, mungkin potensinya bisa ngejar perform seperti kakaknya. Nah, paham ya? Adiknya ini itu dia beranak lagi. Nah, itu dipotong Mas ya. Dipotong. Adiknya saya potong. Jadi waktu misah kakak ini, jadi induk 2 anak, dua-duanya saya pisah. Ini kakak saya sendirikan. Nah, adiknya itu kebetulan sudah beranak lagi. Jadi saya biarkan memang adiknya itu untuk perform rumpun.
Yang ini yang kakaknya saya biarkan untuk perform tunggal. Jadi sebenarnya pandai-pandainya kita melihat potensi mana tanaman yang bisa untuk diperform tunggal dan mana tanaman yang nggak bisa diperform tunggal. Jadi itu yang harus dimiliki sama teman-teman untuk menciptakan pagoda seperti ini. Dan pasti banyak yang bilang, Mas, ini kan habis merebah, ngebuka ya, formnya ngebuka, habis itu nutup. Memang seperti ini perform pagoda untuk jenis pagoda kan ya. Jenis, ini kan jenis honey. Ibunya kan dari pagoda, jenis honey lah. Jenis honey yang tower form memang karakternya seperti ini. Jadi dia akan nutup habis itu merebah, nanti nutup lagi, dia merebah lagi. Nah, ini sekarang ini fase nutup ya. Ini fase nutup. Yang ujung. Fase ini fase nutup. Biasanya fase nutup itu fase-fase cepet-cepetnya dia lagi tumbuh, top performnya dia lagi tumbuh. Jadi ketika dia lagi enak tumbuh itu, dia akan tutup seperti ini, nutup. Nanti setelah itu dia akan buka lagi seperti itu. Buka. Terus ini sempat buang anak apa enggak? Sempat ya? Sebelumnya nggak pernah beranak sama sekali, karena saya sudah ngomong dari awal sebelum terjadi transaksi saya juga sudah bilang tanaman ini belum pernah beranak sama sekali, dan boleh dicek nanti kalau memang mau nekat dibongkar, silakan dibongkar, dilihat ada berapa rimpang bekas potongan. Pasti cuman ada satu karena rimpang bekas rimpangnya dibawa nih tadi. Ini bekas rimpang sama induk. Ini rimpangnya nih. Ini tadi rimpangnya. Jadi beranak masih segini. Kalau kita mempertahankan form, jadi kita harus perhatikan tanaman ini ya. Jadi jangan sayang. Kalau kita tujuannya untuk bertani, kita senang akan banyak anak. Karena kita tujuannya perbanyak. Tapi kalau untuk satu tanaman kita memang dibuat performnya agar jalan terus pupusnya, pernah sudah kita bahas, kita harus anakannya itu harus dikorbankan. Ya. Ini anakan masih putih seperti ini. Bisa di zoom ya Mas ya. Bisa seperti ini. Itu sudah harus dipisah agar tidak mengganggu pupus yang jalan. Ya Mas ya. Agar tidak mengganggu pertumbuhan. Agar tidak mengganggu pertumbuhan. Intinya seperti itulah. Paham kan kenapa? Jadi ini ada di tanggal 2 Maret. Ini saya ambil tanggal 2 Maret. Tapi sepertinya foto ini saya ambil selang kurang lebih 2 atau 3 minggu setelah saya pisah dari induk. Jadi bisa dikatakan sekitar 7 atau 8 daun baru. Daun dari pisah induk. Iya, aku belum tahu nih. Ini. Perform awalnya. Jadi sudah mulai buka loh ya guys ya. Jadi ini posisi yang sudah buka. Jadi ketika sudah ini baru pisah ya dari induknya. Baru pisah tapi sekitar kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu. Ini sebelumnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 daun. Ini yang 2 daun sudah tumbuh di sini. Aku 3 daun udah aku pisah dari induknya. Jadi ini daun paling awal ini masih ada ya. Jadi belum nggak ada yang nggak ada yang busuk nih. Ini ya. Ini daun awalnya ini. Potensinya kan udah bisa kita lihat. Ini daun pertama. Pas itu daun kedua ini. Ini daun kedua udah sebesar ini. Jadi potensinya kita sudah bisa ngebaca potensi di awal bahwa tanaman ini memiliki potensi yang bagus untuk perform tunggal, dan saya yakin waktu itu bahwa tanaman ini bisa tower form. Karena nggak semuanya tanaman jenis honey seperti ini memiliki bentuk seperti ini. Itu lepas itu yang kalau teman-teman ingin membuat perform seperti ini, misalkan ini di tempat teman-teman ada honey yang anaknya itu kuncup gitu, jangan keburu dipotong. Kalau bisa di titik yang paling aman itu 7, di atas 5 daun lah, 7 atau 8 atau bahkan 10. Itu silakan dipotong lalu dibuat seperti ini, dan nggak boleh terlambat juga motongnya, karena terlalu lambat memotong miring nanti tanaman akan miring. Kalau ini kan miring. Tanaman ini alhamdulillah kan nggak ada fase miringnya. Tahu kan biasanya kalau dia nempel induk terus, kalau dia beranak nempel induk terus, nanti kan kedorong induknya tuh batangnya. Lah biasanya dia miring terus naik begini. Itu mengganggu perform ketika kita bikin tunggal. Jadi terlalu cepat
atau prematur itu juga nggak bagus, terlalu lama itu juga nggak bagus. Jadi harus pandai-pandainya kita membaca kapan tanaman ini tipsnya potensi. antara 7 daun lah ya, lebih aman itu 7 daun. Jadi harus betah kawan. Dan yang perlu diingat sama teman-teman untuk memisah atau memotong anak dari induk, usahakan paling cepat 1 minggu sebelum pemotongan atau 2 minggu sebelum pemotongan tanaman ini dipupuk setiap kali siram. Jadi saya itu selalu memiliki kebiasaan sebelum saya memisah tanaman-tanaman yang nantinya saya buat untuk perform, itu selalu saya pupuk dulu tanaman. Jadi setidaknya buat bekal dia ketika dia nanti dipisah dari induk, dia sudah cukup nih memiliki bekal makanan nutrisi untuk dia tumbuh. Oh, berarti sebelum ketika ini masih ada anaknya, aku ingin merospek anaknya, itu kan sebelum saya potong, ini dipupuk dulu. Bukan. Jadi ini kan awalnya ada induknya nih, ada induk. Nah, induk ini anak. Jadi sebelum saya kan yang mau saya prospek anaknya. Nah, sebelum saya potong anaknya ini, induknya dan anak ini saya push pupuk. Saya push pupuk setiap kali siram, saya selalu push pupuk. Jadi biasanya gini, kalau di Malang di tempat saya itu pemupukan penyiraman 1 minggu 1 kali karena intensitas matahari di Kota Malang tidak maksimal. Jadi kelembapannya sedikit terlambat. Jadi saya ambil opsi 1 minggu 1 kali penyiraman. Jadi sebelum saya potong, saya ambil 2 minggu. 2 minggu sebelum saya potong itu saya pupuk. Setiap kali siram saya pupuk. Kadang saya pakai sprayer, nggak saya siram ini, nggak saya siram media, tapi saya siram bagian daun-daun aja. Saya spray. Kadang itu bisa setiap malam. Tapi nggak boleh sampai kena media basah, nggak boleh. Jadi kalau nyiram media, saya 1 minggu 1 kali. Tapi kalau mau sprayer daun, itu bisa setiap malam. Saya biasanya ngelakuin itu di atas jam 8 atau jam 9. Pokoknya malam. Itu loh. Saya sprayer. Nah, setelah tanaman yang rencananya mau saya pisah, ini anaknya nih, induknya ini sudah saya pupuk, saya sudah bisa memastikan bahwa tanaman ini dalam kondisi yang lagi fit, baru saya potong. Baru saya pisah. Jadi berharap anakan atau tanaman yang kita prospek ini sebelum diganti media, kan pasti ganti media itu diambil dari pot induk, dipisah ke pot pot baru, itu kan pasti mengalami stres. Itu kunci pertamanya, setidaknya mereka sudah punya bekal vitamin ataupun nutrisi yang cukup untuk sebelum dipotong, untuk mandiri, untuk tanaman ini menjadi mandiri. Itu yang pertama. Kunci keduanya ada di peletakan tanaman ketika tanaman ini sudah mandiri. Jadi jangan sampai tanaman yang sudah dipisah ini kan pasti mengalami stres, diletakkan di tempat yang panas. Itu akan menambah tanaman ini menjadi stres. Jadi ada alangkah baiknya kalau kondisi media tanam yang ada di dalam pot ini tidak pecah, itu 1 minggu atau paling lama 10 hari itu diletakkan di tempat teduh tapi berangin ya. Teduh berangin, bukan teduh tanpa habis dipotong itu langsung dipot atau dibiarin dulu? Langsung dipot, langsung ditanam. Masih basah? Iya, langsung ditanam. Bekas potongnya masih basah? Masih basah. Nggak perlu pakai fungi atau segala macam? Ini nggak ada kayak gitu. Nggak pakai. Jadi dipotong, langsung pakai media baru. Betul. Pakai media baru, terus langsung diteduhkan di tempat berangin. Disiram. Siramnya pakai vitamin. Saya kalau dalam posisi seperti ini, tanaman-tanaman yang baru pisah, saya biasanya pakai air dengan vitamin B1 Thailand. Nah, pakai biasanya. B1. Nah. Tapi kalau tanaman sudah settle, sudah kuat atau sudah tumbuh, seperti ini nih. Ini perawatan setelah settle, saya biasanya pakai B1 Thailand, saya campur dengan sedikit Super Thrift. Nah, berarti pupuk yang tadi itu adalah Super Thrift dan B1 Thailand? Iya. Atau ada pupuk lain? Nggak ada. Nggak ada ya?
Karena saya tahu sendiri di rumahnya itu udah aku eker-eker tuh tempatnya nggak ada pupuk yang lain. Di sana itu hanya ada botol Super Trip dan B1 Thailand. Jadi aku beli ini tuh sebelumnya sudah kayak detektif guys. Nah ini kan kira-kira 1 tahun ya segini nempel induk di daun segini lah ya. Di daun-daun yang merebah ini, nempel daun induknya yang ini. merebah ini. Terus ini ketika dia mandiri sudah nambah ini. Ini nggak tinggi-tinggi amat sih sebetulnya dibandingkan honey yang seharusnya ya kan bisa sampai segini kan. Enggak. Bisa nggak? Kalau yang sudah perform cakep waktu itu yang best ya, yang best menurut saya honey itu ada di tempatnya Pak Erwin Karnadi. Itu terakhir saya di Jakarta itu sebelum saya tinggal balik ke ke Jawa Timur. Itu tanaman aja itu bisa tembus sekitar 60 atau 70 cm. Tanaman aja. Jadi segini. Itu sama performnya juga. Buka, kincup seperti itu. Jadi kenapa saya bisa menyampaikan di awal bahwa tanaman tower-tower seperti ini itu pasti memiliki, karena sebenarnya dibilang kelainan gen, sebenarnya bukan kelainan gen, cuman karena kita mungkin terlalu over ngasih nutrisi sehingga tanaman ini karakternya jadi tinggi seperti ini. Itu salah satu seperti melanggar kodrat tumbuh ya. Jadi sebenarnya melihara tanaman ini kalau versinya Mas Afif ini, Mas gimana rumusnya? Dia jawabnya cuma gini aja, dari hati katanya gitu. Dari hati, betul. Itu aja. Lah ini dari hati gimana cara belajarnya hatinya orang ya kan? Sedangkan hati kita sendiri kadang kita ragu gitu kan. Nah intinya gitu, Mas Afif nih yang dilakukan nyiramnya seminggu sekali. Yang namanya siram itu adalah air masuk ke media tanam itu sampai keluar bener-bener keluar. Dan nyiramnya itu kasih vitamin apa enggak airnya? Kasih vitamin. Jadi saya itu Setiap penyiraman karena itu yang saya lakukan dulu ketika saya ada di Jakarta bersama Pak Erwin Karnadi di tahun 2011 akhir sampai pertengahan 2013. Halo Bang Erwin. Nah, itu Bang Erwin, itu Pak Erwin Karnadi itu salah satu guru saya di Sansevieria. Jadi saya belajar banyak dari beliaunya untuk merawat pohon sehingga ya seperti sekarang bisa merawat pohon. Saya pikir dia guru foto. Wah enggak itu. Iya, biasanya dia kalau ada orang foto kurang ke kiri, kurang ke kanan, kurang ke atas gitu kan ya. Sorry Bang. Ternyata guru Sansevieria ya. Itu guru Sansevieria. Dan di tempatnya Pak Erwin juga sama. Dulu ketika penyiraman tanaman di Jakarta itu beda kelembapannya. Jadi kalau di Jakarta rata-rata kalau musim kemarau atau musim panas itu siram pagi, sore itu sudah kering. Itu kalau di Jakarta. Nah, itu untuk kalian daerah panas, guys. Ya, setiap hari saya selalu siram pakai air dan pupuk. Jadi dulu sebelum ada B1 Thailand, pakai apa, Mas? Dulu itu pakai B1 Liquinox yang botol putih cairannya kuning. Itu ya, yang kuning itu ya. Itu takaran dalam satu sprayer itu kan kurang lebih kan sekitar 2,5 liter. Itu takarannya pakai satu botol tutup B1 Liquinox itu ditambah 10 tutup biosun. Jadi waktu itu ada rame-ramenya biosun, pupuk biosun. Tahu. Kita pakai itu. Dan ditambah Super Trip sekitar 3 tetes. Dan sebenarnya ada beberapa pupuk lagi, tapi sekarang saya rasa sudah nggak ada karena beberapa pupuk yang dipakai dulu ketika saya sama Pak Erwin rawat pohon itu rata-rata pupuk impor dari Jepang. Kayaknya sekarang sudah nggak ada. Kalau ini pupuk aku punya tuh di atas, tapi jarang pakai. Pupuknya itu bambu. Bambu bagus. Wah. Kemasan kecil. Iya. Itu bagus. Kalau ada itu bagus. Saya dulu pakai itu. Sekarang saya mau pakai itu, saya lupa mau beli di mana itu, nggak dapet. Kecil pupuk bambu itu bagus, itu bagus. Aku dapat dari teman-teman Sansei juga. Karena dulu pupuk yang dipilih sama yang diajarkan sama Pak Erwin juga waktu di Jakarta ngerawat tanaman itu rata-rata bahannya kalau nggak dari bambu itu dari rumput laut. Udah 2 ini yang bagus. Bahkan sampai media tanam memakai 12 campuran itu salah satunya ada namanya media tanam Plantagar.
Itu dulu yang ngeluarin cuman Trubus. Jadi beli itu di di toko pertaniannya Trubus. Majalah Trubus itu kan punya toko pertanian. Itu Plantagar. Jadi itu yang digunakan untuk media tanamnya. Dan setelah saya tanya apa itu Plantagar, ternyata media tanam yang terbuat dari olahan rumput laut. Makanya paling bagus itu. Seandainya sekarang ada Plantagar, mungkin saya masih mau pakai itu Plantagar. Itu. Oke. Itu tips-tips merawat yang ruwet. Kalau pingin bagus memang harus ruwet nih kalau di tanaman, ya kan? Tapi jangan menyerah. Namanya tanaman, kalau kita memang hobi, memang kita ingin memfokuskan satu tanaman itu bagus, ya memang maksudnya pakai hati itu memang ada saatnya kita ini nyiram, ada saatnya kita ini spray, ada saatnya kita ini dicek, ini kok agak miring, ini apa beranak atau enggak gitu kan ya. Jadi ya memang begitu keadaannya, ngerawat tanaman yang tujuannya memang untuk perform, yang memang untuk ditampilkan di kontes, itu memang tidak mudah. Lah itulah kenapa Om Afif hargain tanaman ini fantastis gitu loh. Cuman kebetulan saja saya ada investor dan saya ada rezeki, jadi ya akhirnya jodoh tanaman ini pergi ke saya. Meskipun tadinya aku nawar ya nggak sadis-sadis amat sih, tapi tetap nggak boleh, dia tetap bertahan. Ya. Disebutin lah nominalnya. Boleh. Oke. Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Untuk tanaman yang seperti ini, saya beli dari dia 5 juta. Jadi kita nggak ada flexing ya. Jadi ya, memang benar tanaman ini dibeli 5 juta. Dan teman-teman harus tahu, ketika saya membeli induknya seukuran ini 1 tahun yang lalu ke Mas Andri, itu saya hanya beli dengan harga 1 juta. 1 juta rupiah. Induk ini seperti ini. Jadi awalnya saya buka tanaman ini 7 juta. Tapi karena saya mengingat induknya saya dapat dari Mas Andri, akhirnya saya lepas tanaman ini dengan harga 5 juta. Oke. Kemarin aja waktu aku bayar, dia bilang, untung kamu udah bayar. Ini ada yang mau lebih loh katanya. Ada yang mau lebih, serius. Dan itu nggak kita buat lah. Kapan hari kontenku yang hybrid sama Om Teguh? Kamu kan tak rasani waktu itu kan? Belum baca. Kamu nggak lihat ya? Aku nggak kayak sama ini nggak kayak Afif Mas ya, ngerawat tanamannya kan. Om Teguh kan seperti itu. Aku bukan tipe yang kayak Afif. Afif itu sekarang nggak ngerawat tanaman loh. Afif itu sekarang jualan katanya Om Teguh. Karena ya gitu guys, beli 1 juta, belinya 5 juta, jualnya 5 juta. Yang biasanya aku sering gadang-gadangin beli mahal jual murah, itu kalau kita perbanyakan, kalau kita bertani. Tapi kalau kita ingin bisa lebih mahal tanaman itu, berarti kita beli kecil atau beli tanaman, pilih tanaman di teman-teman kalian, pilih tanaman yang dimana itu yang bisa potensi, dalam artian potensi itu bisa terlihat lah. Jadi ketika kalian melihat tanaman di stand bunga, di foto-foto kawan kita di Facebook, atau di mana aja lah, termasuk di berandanya Botani ya gitu, kalau kelihatan ini tanaman potensi apa enggak, kalau feeling kita ini potensi, ini naik, ini batangnya, atau ini daunnya lebar, ini enggak sama seperti yang lain, lakukanlah seperti hal ini. Kalau memang potensi, ayo. Karena kontes Sansevieria itu dalam setahun itu bisa beberapa kali Mas ya? Iya. Minggu depan ini ada di Sidoarjo, bulan depannya lagi ada di Semarang, bulan depannya lagi ada di Kota Batu sendiri, Surabaya, Wonosobo, Jakarta, di Gorontalo juga Mas, di Batam juga. Jadi kontes Sansevieria itu di seluruh Indonesia itu diadakan secara rutin. Jadi kalian itu jangan mengatakan terlambat ketika kalian itu ingin bersilaturahim tampil di sebuah ajang kontes. Kemarin itu Om Alin ada yang konten YouTube-nya orang Sansevieria, itu di komen sama Om Alin. Ayo dong Om, pelihara tanaman untuk kontes katanya Om Alin gitu. Ya Om Alin, karena orang senior kayak Om Alin itu aja selalu datang di kontes, karena memang
dengan kita datang ke kontes-kontes Sansevieria itu kita bisa melihat potensi tanaman itu bisa menjadi bagus itu seperti apa. Jadi orang-orang yang suka memelihara tanaman untuk kontes itu datang semua di sana dan kita lihat tanamannya itu seperti apa. Nah, ini menurut kalian gimana? Bagus nggak? Kalau dari kacamata orang bukan orang Sanse mungkin ya biasa gitu ya. Biasa. Hijau dan Tapi- ada coraknya gitu kan, yes gitu aja lah. Tapi nggak tahu kenapa nih mata saya, hati saya karena tetap di Sanse lover ya. Jadi kayak ya memang bagus sih menurut Bentuk saya. seperti ini susah. Yang pasti Ya. susah bentuk Jadi seperti ini. harga 5 juta itu bukan harga tanamannya guys, tapi gimana cara kita menghargai orang yang merawat, orang yang berjuang untuk membuat tanaman seperti ini itu memang nggak mudah gitu loh. Justru Gampangan cari uang 5 juta ya. untuk bayar tanamanmu. Iya. Saya sebenarnya bisa cari uang 5 juta dari tanaman yang lain itu bisa tanpa harus mengorbankan dia. Sebenarnya bisa. Cuman jadi kenapa tanaman ini saya lepas? Jadi sebelum kontes Surabaya Raya Cup pertama yang diselenggarakan sama teman-teman autis kemarin di Surabaya, kebetulan saya jadi juri. Ini Mas Andri datang bilang mau pinjam Pinjem gaco nih mau ngono. pinjam gaco. Saya bersikuku, saya nggak mau ngelepas Karena saya itu petani guys. ya Nggak bikin perform kayak gini itu pernah sekali aja di Pagoda. jadi ya. Pernah sekali jadi. Ya habis itu ada insiden lah. Kita renovasi roboh. Nah, habis itu mau bikin lagi Nggak bisa. susah. Terus aku sibuk sama tim, sibuk sama ekspor, sibuk sama penjualan dan akhirnya untuk merawat hal-hal seperti ini nyepray tiap hari malam itu kayaknya sudah capek gitu loh. Nah, sekarang karena ada tanaman ini dan sering datang di kontes, aku semangat lagi ingin buat. Tapi startnya dari yang sudah jadi aja lah. Gitu kan? Nggak apa-apa kan. Jadi saya nggak memperbolehkan Mas Andri untuk pinjem gaco karena yang pertama saya menjadi juri tugas di kontes Sansevieria Surabaya Raya Cup pertama kemarin. Karena kalau pinjam kesannya bahwa itu masih barang saya dan saya jujur saya paling anti hal Iya. seperti itu. Ya memang aku niatnya itu pinjam karena aku nggak punya gaco gitu kan, untuk meramaikan, untuk partisipasi kayak gitu Ya, kan. betul. Nah karena ketika datang kontes itu nggak enak lah nggak bawa gaco gitu kan ya. Padahal dalam hati kalau datang biasanya dapat barang murah-murah gitu kan. Kan otaknya di sini kan otak pedagang mas. Nah tapi karena Mas Afif janganlah nggak enak barangku gitu kan. Barangku dikonteskan, aku sendiri yang nilai. Nah, karena alasannya seperti itu, ya aku terimalah. Terus akhirnya Mas Afif nyeletuk. Nggak sengaja dia nyeletuk. Beliin mari beb, katanya. Beliin mari beb. Loh, beneran dijual katanya aku. Beneran dijual. Berapa? Sek gampang. Langsung tak ikutin nih mas. Tak ikutin waktu itu ngopi kemana tak ikutin. Berapa wis? Nyebutin berapa. Waktu itu ada Mas Ben. Ada Mas Ben Sanse. Mas Ben Sanse itu saksinya. Dia nyebutin dia mau ngomong 7 waktu itu. Mau ngomong 7 juta. Mau ngomong 7 juta, aku diem. Terus akhirnya 5 wes buat kamu. Oke, deal katanya. Gila gak nawar gak. Habis salaman deal pusing dia. Sekarang saya nyesel. Karena apa? Habis acara itu saya kan masih ada acara ke Bali 1 minggu. Pulang dari Bali saya lihat tanaman ini. Jujur tapi nggak apa-apa lah. Kan maksudnya untuk teman sendiri. Kamu kan bisa buat lagi. Kalau bisa. Tapi yang pasti gini. Saya itu punya prinsip juga. Kalau saya sudah saya anggap goal saya sudah selesai di jenis ini untuk membuat tampilan seperti ini. Selanjutnya saya serahkan sama Mas Andri. Nah, nanti next project saya yang pasti nggak akan tanaman ini. Saya akan pasti ganti lagi. Dan itu apa? Bocorin lah tanaman apa. Dan itu apa?
Belum tahu atau sudah? Sudah sebenarnya, sudah. Apa? Bisa ngalahkan tanaman ini sebenarnya. Apa? Levelnya masih bisa untuk ngalahkan tanaman ini kalau di kontes. Kalau pabriknya yang buat kan mesti begitu kan. Tapi nggak saya lepas karena yang pertama biar tanaman ini yang main di kontes. Terus yang kedua masih ada goal di tanaman yang backup ya, saya bilang sebenarnya backup tapi bukan jenis ini. Backupnya dia walaupun sudah mencapai target tapi belum goal menurut saya. Jadi masih butuh proses. Aku tahu. Masih Di rumahnya itu ada Whitney, guys. Di rumahnya itu ada Whitney, gedenya, belum pernah dia posting kayaknya. Dia posting dari sisi kiri, sisi kanan gitu. Iya. Jadi dia pernah posting, tapi dia nggak lihatkan bagusnya. Aku tahu waktu aku ke rumahnya. Jadi kalau kalian kepingin tahu tanamannya, japri aja sendiri ya kan, minta foto sendiri atau main aja ke rumahnya. Dan nggak dijual. Ada Whitney yang bagus. Nggak dijual. Nggak dijual kan ketika bikin video ini, guys. Tenang aja. Nggak. Kalau 15 juta kayaknya ya mikir. Dijual lah kan. Dijual lah. Satu tanaman 15 juta. Dijual tapi. Enggak. Untuk saat ini enggak. Bahaya. Tuh, kalau orang punya tanaman itu seenaknya sendiri bikin harga, guys. Dan kalau memang ada yang minat, ya dibeli. Ya. Kalau aku kan beli sesuai kemampuan, kebetulan ada rezeki gitu aja. Ya alhamdulillah lah. Betul. Jadi terima kasih sudah ngasih tanaman ini ke aku. Dan terima kasih sudah berbagi di channelnya Botani. Terus saya harap orang-orang Sansevieria dan orang-orang yang mulai mengenal Sansevieria atau yang mulai memelihara Sansevieria, jadi ketika kalian itu ingin bertani, jadi banyakin. Kalau kalian ingin bikin perform, ya seperti ini cara merawatnya, perform. Dan bukan kita tetap tidak boleh menuhankan sesuatu kan, namanya syirik ya. Yang lebih baik dari ini itu masih banyak. Punya kawan-kawan Sansevieria yang lain itu banyak dan bagus-bagus gitu yang loh. belum terpublish. Iya, belum Pasti terpublish. Biasanya kalau tanaman bagus itu nggak pernah diposting. Jadi kalian itu kepingin tahu tanamannya orang itu, kalian punya feeling tanaman orang itu punya, main ke rumahnya. Biasanya begitu. Karena kalau tanaman diposting, yang punya itu biasanya malas jawab. Betul. Ditanya, di apa, begitulah. Jadi tetap main tanaman online oke, tapi tetap silaturahim itu kita datangi, klinong-klinong katanya orang Surabaya itu kan. Betul. Nah, itu biasanya ada tanaman simpanan. Tanaman ini aja sebelumnya belum pernah diposting. Sebelum ada malesnya deal. Aku sama kamu yaitu Sebelum habis tak deal lu posting gitu loh. Kan males kan jadinya. Baru jadi diposting. orang jadi tahu gitu loh. Wis ya udahlah, yang namanya punya barang, yang namanya pelihara, mau lepas anaknya kan agak berat-berat gitu wis. Itu dia. Wis oke, sampai di sini aja ya. Dan jangan lupa Trifas Honey ini sudah memiliki nama. Oh iya. Sebagai nama yang kita sepakati tadi, yang mendapat restu dan persetujuan dari penemu ya, istilahnya penemu sebelumnya, yaitu Haji Denny. Iya, aku telepon aja ya orangnya. Boleh. Haji Denny tadi sudah sempat komunikasi. Jadi sudah sempat komunikasi. Kita telepon dulu Haji Denny sebagai penguat bukti kalau memang tanaman ini sudah mendapat restu untuk penamaannya sebagai Sansevieria trifasciata Honey Denis. Honey Denis namanya. Honey Denis. Diambil dari nama Denny Suryana. Ya, dari nama Sunaria. Haji Denny Sunaria. Iya, Muhtar. Jadi ini lagi di telepon sama aku, ini belum diangkat nih. Oke, ini Haji Denny rupanya sibuk ya. Tadi sudah teleponan sama aku lama. Terus untuk kesepakatan nama. Rencana nanti Haji Denny biar presentasi sendiri ya. Atas namanya nanti pakai video di Facebook atau dipublishkan lah namanya untuk memperkuat bahwa atas restunya dia ini namanya sekarang Sansevieria trifasciata Honey Denis. Kita panggil nama singkatnya Honey Denis gitu. Honey Denis. Honey itu dari performnya, Denis ini namanya.
diambil dari Haji Denny Sunaria. Dan lewat YouTube ini juga saya menyerahkan salah satu maskot saya yang sebetulnya berat kepada Botani Land, khususnya kepada Mas Andriansa Kusuka. Dan terima kasih untuk apresiasi harga yang diberikan tanpa ditawar selama saya merawat seperti ini. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Sudah deal 5 juta. Udah transfer. Sudah transfer. Sudah lunas. Oke, terima kasih kawan. Kita simak terus channel-channelnya Botani untuk membahas yang lain. Dan channelnya Botani ini tanpa rekayasa, jadi kadang apa adanya, kadang aku ngomong ya mau ngomong aja, kepingin bikin video aja. Terus video yang sebelumnya saya upload itu tentang cara ekspor. Mungkin orang-orang yang ingin hasil taniannya atau orang kepingin ekspor tanaman hias, itu simak terus channelnya karena ada video-video yang membahas itu juga. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya, salam Sunsi Lover. Kamu ngomongnya lancar ya di YouTube. Kenapa nggak bikin channel YouTube? Maksudnya? Enak ngono loh ngomong. Ya nanti. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired.